wabarakatuh. Tabipun. Ya, Balik lagi sore hari ini kita dalam acara bincang-bincang Iwo nih. Mbak hari ini masih sama Via. Via hari ini kedatangan orang-orang penting dari suatu organisasi masyarakat nih. Mungkin langsung aja ya kita kenalan dulu. Hari ini ada dengan Bang siapa? dengan Bang Mulyadi. Bang Mulyadi. Dengan Bang Erwin. Bang Erwin. Dan hari ini Via ditemenin sama Bang Riko ya. Oke, untuk mempersingkat waktu nih kita langsung aja bincang-bincang untuk mengetahui apa sih organisasi masyarakat ini ya Laskar Merah Putih ini, bisa dijelaskan nggak Bang? Jadi Laskar Merah Putih ini sebenarnya sih dari organisasi ya, perkumpulan. Cuman kita ini berdiri sih sebenarnya mau menata, jadi merubah image yang selama ini kan di mata masyarakat itu hanya pandangannya premanisme, terus perkumpulan organisasi yang arogan. Nah ini rencana kita ya, alhamdulillah saya pribadi ditunjuk untuk memegang posisi di kota. Nah itulah image itu yang mau kami rubah dengan agenda kerja. Makanya jadi kita coba untuk bermitra dengan perusahaan, bermitra dengan apa istilahnya pengusaha. Jadi gimana caranya yang tadinya pengangguran bisa berkarya, bisa bekerja, untuk menghindari tadi mengurangi lah, setidaknya syukur-syukur bisa membersihkan untuk premanisme tadi, menghindari curanmor, apalagi yang sekarang ini kan di buminya ini narkoba. Iya. Nah itu kalau bisa kita berantas gitu. Jadi poin-poinnya itu kita gimana caranya masyarakat tersebut ini atau khususnya anggota kita tertibkan sebaik mungkin. Jadi kita benar-benar menghilangkan yang tidak dibutuhkan di pandangan pemerintah tersebut ini itu kita buang, yang selama ini arogan semua itu. Oke, mungkin Bang bisa ini ada tambahan? Ya, saya sebagai ketua harian ya. Oke. Jadi di sini sedikit bicara karena memang saya bukan orang pidato. Cuman visi-misi kami jelas. Kami mungkin sebagian besar ada yang dari sampah yang baik bahasa kasarnya. Tapi bagaimana caranya kami merubah sampah itu menjadi pupuk yang tadinya tidak dipandang oleh masyarakat, stigma masyarakat seperti mantan narapidana ya, yang tidak ada wadah untuk mengadu, untuk berkarya, kami tampung semua. Gimana caranya kami mengedukasi mereka, kami sterilisasi lingkungan mereka yang lama dengan lingkungan kami yang baru, entah dari karya, apapun potensi mereka kita gali, kita karyakan. Ya tentunya kami di sini butuh sinergisitas ya, kolaborasi dan banyak dukungan yang kami harapkan ke depannya. Siapa tahu didengar oleh pemerintahan. Di sini kami transparasi kok. Kami transparasi, ada dikit kami garap sama-sama, ada lebih kami nikmati sama-sama, ada kurangnya pun kami akan belajar ya Pak Ketua ya. Kira-kira begitu Pak. Jadi apa namanya Laskar Merah Putih ini di tingkat Bandar Lampung berarti ya? Iya. Ya. Nah, di tingkat Bandar Lampung. Ini sudah berapa lama terbentuknya Laskar Merah Putih dan sudah ada berapa kecamatan yang dibentuk? Kalau terbentuk untuk kota baru sekitar kurang lebih 3 bulan. Oh baru ya? Iya, jadi alhamdulillahnya karena kami dipandang masyarakat atau dinilai masyarakat itu baik programnya, mereka bersemangat untuk bergabung. Yang selama ini ya alhamdulillah sudah kita karatekerin itu sudah 15 kecamatan dan akan bertahap sampai 20 kecamatan. Yang sudah kita kukuhkan sudah ada sekitar 5 kecamatan.
kayak Panjang sudah kita kukuhkan, Bumi Waras, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat, dan Sukabumi. Nah, itu mereka sekarang menggencar-gencarnya membentuk struktur. Nah, jadi visi misinya, kenapa kami secepat mungkin itu, karena kita mau adakan kolaborasi. Dalam arti kolaborasi ini untuk pesisir itu kan menghasilkan kayak nelayan ya, hasil laut. Nah, itu mau kita kolaborasi dengan Enggal atau dengan Wehalim. Contohnya paling sistem perdagangan lah gitu. Dari mereka yang punya hasil bumi, contoh tanaman sayur mayur itu kalau kita kolaborasikan ke pesisir. Dan yang hasil pesisir pun itu kita akan kolaborasikan ke yang punya sayur mayur. Luar biasa. Jadi kita terus solidkan dan terus kita kembangkan gimana caranya supaya dipandang pemerintah ini memang benar-benar organisasi ini tertata dengan baik dan bisa menghidupkan istilahnya yang terdampak pandemi ini. Tradisi poin-poinnya yang selama ini kita terapkan gitu. Salah satunya ya kita coba masih yang berjalan ini bertahap karena kami belum punya wadah, masih mau membentuk istilahnya membentuk ranting-ranting dari kecamatan-kecamatan ini. Kita mau bentuk ranting lagi, dan yang berjalan selama ini sih kita masih coba untuk donor darah door to door. Jadi merencana sih kita mau adakan donor darah, bakti sosial. Selama ini masih kecil-kecil, yang mudah-mudahan dari visi misi kita ini pemerintah itu melihat terus mengangkat kami ini, karena kami bukan sistem yang mendobrak. Kalau mendobrak itu udah bukan zamannya kalau menurut kami. Jadi biar pemerintah yang melihat, setelah mereka memang kita ini dilihat dan dipandang memang benar, kami ingin diangkat, tapi bukan mendobrak. Visi poin kami. Oke, kalau misalnya kan udah beberapa kecamatan ya, udah beberapa yang diiniin, itu respon dari masyarakat sendirinya itu gimana sih, Bang? Dengan adanya Alhamdulillah dengan adanya organisasi Laskar Merah Putih ini mereka sangat support. Kenapa support? Karena mereka ini melihat bukan perkumpulan biasa gitu. Jadi dipandang mereka ini luar biasa karena image-nya ini dampaknya sangat besar gitu untuk mengangkat atau istilahnya meraup ini loh apa namanya anggota-anggota yang tadinya pengangguran dan masyarakat itu kita angkat benar dan kita tempatkan di posisinya masing-masing di kecamatannya masing-masing. Contoh hal kecil yang sudah kita jalankan, kita sudah bekerja sama dengan salah satu perumahan yang alhamdulillah mereka welcome dan membuka lapangan kerja di sana. Kalau boleh tahu bentuk apa kerjasama dengan perumahan? Kalau kerjasama dengan perumahan ini kita dari membangun atap baja ringan, memasang plafon, kita semua kita ada apa istilahnya ada yang ahli dan kita belajar bersama-sama. Dan terus ini dikasih lagi istilahnya kita membangun dari nol. Dan alhamdulillah itu dipercaya dan klien kami pun memang masih tahap belajar tapi mereka pun membimbing karena memang kami memang dari istilahnya anggota atau warga yang tadinya memang benar-benar tidak tahu dan ingin tahu dan gimana caranya bisa berkolaborasi di perumahan tersebut. Contoh hal kecil jadi bisa ngeraup apa istilahnya memberdayakan manusia lah. Jadi menarik ya Pia ya istilahnya apanya kalau masyarakat kan tahu selama ini Ormas Laskar Merah Putih ini kan identik dengan orang-orang yang serem ya lah, orang yang berjiwa sangar. Nah ini dari apa namanya tujuan programnya ini kan lebih bagus ini kan ya, ini lebih mengena ke masyarakat. Nah andai kata gitu ya, tadi itu kan kita bicara masalah narkoba, kejahatan, tadi kan tujuannya Ormas Laskar Merah Putih ini bagaimana merubah yang baik menjadi lebih baik, ya kan, merubah yang nakal menjadi orang baik. Amin. Nah, bagaimana nanti kalau di ormas ini masih ditemukan orang-orang yang menggunakan narkoba atau terlibat kejahatan,
bagaimana tindakan Iya, Laskar Merah langkah yang Putih ini? diambil. Iya. Jadi sebelum kami adakan perkumpulan ini, setelah kami pilih dan memang benar-benar orang yang mau berubah dan mau istilahnya berdiri di posisi yang benar. Makanya kami di situ di saat rapat itu kita bicarakan bahwasanya kurangi miras, karena miras dampaknya sangat bikin kisruh lah gitu. Tapi kalau narkoba benar-benar no. Jika memang masih melakukan, bukan aparat atau pemerintah atau kepolisian yang menindak, tapi kami langsung yang menindak dan membawanya langsung ke kepolisian atau aparat yang berwenang. Iya, iya. Itu sih arahan-arahan kita ke anggota, khususnya yang di kota sampai ke pengurus ranting sampai ke kecamatannya, Pak. Terus sejauh ini kan sudah dari yang anggota ini, bagaimana sih Bang feedback dari apa yang sudah dilakukan Laskar Merah Putih ini tersebut terhadap anggota ini? Feedbacknya itu ada nggak kayak mereka bekerja sama, benar-benar ikut bekerja sama dengan program ini, atau mereka malah gimana? Alhamdulillah feedback yang awalnya ya. Iya. Sekarang ini malah kekurangan loh Mbak. Jadi mereka ini sekarang antusias nih. Memang mereka itu memang dasarnya kami waktu mereka datang ke kami itu kami tanya dulu kalau bahasa Islaminya innamal a'malu binniyat kan. Apa niatmu kesini gitu loh. Nggak semata-mata kami ngerangkul kan. Tapi kan yang kami sadar ini kebanyakan orang-orang kayak maaf ya Mbak ya, pengangguran, mantan narapidana itu kan rata-rata nggak punya tempat mengadu sih Mbak. Iya. Sedangkan di masyarakat, stigma masyarakat maaf lah ya, namanya mantan narapidana atau pengangguran itu Dikucilkan. ya mungkin ya seperti itu lah ya. Jadi kami memang udah itu kan kami anggap itu perjalanan kami dahulu, jadi kami anggap terlalu sulit untuk untuk bergaul dengan mereka. Jadi sekarang ya alhamdulillah malah kami kurang lapangan kerja Mbak. Soal lapangan kerja, jadi ada satu tuh alhamdulillah dianugerahi Tuhan, diamanahkan Tuhan, tetap raya namanya, nggak apa-apa ya saya ucapin. Ya kekurangan sekarang, bukan tadi itu, tapi sabar kan, Tuhan juga akan memberi kita pekerjaan sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin saat ini kita masih belajar dari itu dulu, seperti ini berhasil kan. Jadi memang antusias mereka, dari berbalik kami ke mereka pun, kami berusaha nih, terus mencari, siapa tahu ada yang memang mengerti, paham dengan maksud kami nih ya. Karena begini Mbak, maaf ya, nggak apa kita bahas Iya, masalah apa-apa, detail ya, iya, seperti iya, masalah iya. fundamental ya. Iya. Masalah fundamental kenapa manusia ini, maaf baru hidup saya aja lah, kenapa saya dulu melakukan kriminal, tapi pasti dasarnya ekonomi, faktor ekonomi itu yang utama. Saya pikir itu ekonomi. Ya benar, ternyata begitu kan di depan mana ya berebut, bahkan sampai ada yang ya biasalah namanya anak ini. Tapi sekarang kami terus, semoga dengan adanya siaran ini bisa menjadi jembatan kami diketahui oleh, khususnya maaf ya Mbak ya, kita punya pemimpin aparatur negara, bisa didengar suara hati kami ini ya, yang untuk saat ini mungkin nilai ta'ala ya, karena kami bilang nilai ta'ala, kami transparansi di sini, hasil kami berapa semua terurai, pun ada pun sebagiannya kita semboyan kita nakoda umat Mbak, nakoda umat semboyan kita, jadi ya itu untuk umat lah. Kalau bisa menanti dikit untuk umat ya Pak Ketua ya. Jadi poinnya ya selama yang kita berjalan dari beberapa bulan ini sudah menyerap tenaga kerja yang lumayan banyak. Sekitar kurang lebih dari anggota kita pun ada sekitar 4-50 anggota yang tadinya istilah pengangguran yang baru bebas, dan ini mereka mau bekerja kasar, istilahnya di sana itu macul, terus panas-panasan. Karena visi misi kita buka organisasi ini, dan saya memimpin di organisasi ini khususnya di kota untuk kerja dan kerja gitu. Bukan mengadakan istilahnya perkumpulan atau premanisme. Jadi kita kerja ya, kalau memang siap bekerja, siap berarti masuk LMP. Kalau memang tidak mau bekerja, keluar dari LMP gitu. Itu apa namanya, bagus ya Laskar Merah Putih ini, artinya perubahannya 100%, 120 derajat ya enggak ini dari yang sudah-sudah. Jadi kebanyakan kita sama-sama tahu, yang saya tahu juga bagaimana ormas ataupun perkumpulan-perkumpulan dibentuk itu ya rata-rata kan pengen mencari apa-apa gitu lah, yang tanda kutip negatif ya gitu kan.
Nah, Ormas Laskar Merah Putih ini dengan visi misi gini, apalagi selama kepemimpinan 3 bulan, baru 3 bulan berjalan ya, Ya. ini sudah bisa merekrut sekitar 40-50%, 50 orang tenaga kerja, itu udah luar biasa ya. Ada nggak apa dari Laskar Merah Putih sendiri, apa dari pemerintah daerah setempat ini yang sudah komunikasi atau mencoba komunikasi gitu kan terkait program ataupun keberadaan Laskar Merah Putih yang sekarang ini? Kalau untuk pemerintah belum ada sih yang menengok. Nah, tapi memang kita cenderung, kita murni dari hati kita, coba kita ke istilahnya ke perusahaan. Dalam arti ke perusahaan itu kita tidak membawa kop surat atau meminta sumbangan, tapi kita ke perusahaan tersebut meminta supaya kita ini bermitra. Gimana caranya anggota kami ini bisa berkarya di perusahaan tersebut dengan skill yang mereka punya gitu. Jadi kalau untuk pemerintah, biarlah pemerintah yang melihat. Mudah-mudahan pemerintah tersebut tergerak hatinya untuk membuat agenda-agenda apa yang bisa dikaryakan oleh Laskar Merah Putih Kota yang baru ini. Terus ini apa? Ada ini kita buka aja nggak apa-apa ya? Iya. Laskar Merah Putih ini saya dengar-dengar juga kayak ada dualisme ya, saya lihat di Lampung apa di mana gitu ya. Ya. Itu gimana ceritanya? Jadi Laskar Merah Putih ini sekilas sih yang saya pahamin sedikit. Jadi ada di markas besarnya di Jakarta itu ada dualisme. Sebenarnya ada salah satu oknum lah yang ingin menguasai gitu. Jadi di saat ingin menguasai tapi mereka tidak bisa, akhirnya pecahlah menjadi Laskar Merah Putih Perjuangan. Karena di Menkumham ya, atau di istilahnya kepengurusan negaranya itu tidak dibolehkan pemimpin itu dua. Jadi akhirnya memecah menjadi Laskar Merah Putih Perjuangan. Terus kembali lagi seperti itu lagi, terpecah lagi jadi Laskar Merah Putih Indonesia. Nah, sekarang ini masih dalam persidangan, sama-sama Laskar Merah Putih, tapi mereka ini yang dipimpin dengan di mabesnya ini, markas besarnya ini, yang dipimpin dengan Haji ADR Firmanurung, ini yang memegang HU-nya. Nah, HU tersebut inilah yang dipegang dengan Haji ADR Firmanurung, yang seolah-olah dipegang dengan Arsyad Sanu. Jadi di markas di markas besar ini turun ke bawahnya itu aja ada ketua umum yang dilakungnya Budi Indarto ST. Nah, Budi Indarto ini itulah kamada kami yang kami ikuti untuk di Kota Bandar Lampung ini. Dan HU-nya pun masih HU atas nama Haji ADR Firmanurung. Jadi dari Haji ADR Firmanurung turun ke Budi Indarto ST, di kotanya saya sendiri Mulyadi. Dan Oke, kalau ngomongin kita ngebahas tentang yang COVID tadi itu ya, apa sih yang udah dilakukan? Ada nggak sih yang sudah dilakukan oleh organisasi Laskar Merah Putih ini untuk masyarakat? contohnya yang terdampak ya. Iya. Kalau yang terdampak ya itu salah satunya kita coba mengurangi tadi finansial pendapatan mereka yang memang terdampak ini kan karena di mana-mana tutup. Perusahaan kebanyakan pilot mengurangi karyawan. Nah, itu yang dampaknya bakal besar, bisa terjadinya kekerasan, curanmor ini. Nah, itu yang kita rangkul yang memang benar-benar yang mau kerja, ya itulah yang kita rangkul. Itu yang salah satunya memang mereka bilang itu terdampak COVID di situ. Itu benar-benar kita karyakan dulu. Itu dan hasil mereka itu bisa buat keluarga. Nah, ngomongin soal hasil itu tadi yang mau Pia tanyain juga sih dari kalau mereka kan di sini organisasi untuk merangkul, untuk kerja gitu. Dan itu kan dalam kerja itu mereka kurang lebih sedikit ya mendapatkan hasil gitu. Itu hasil itu emang pure untuk diri mereka sendiri atau gimana tuh? Atau
ada potongan Ah, Oh, itu iya. dia, Iya. itu maksudnya. Ya. Jadi kalau kita untuk gaji, kita ikut standar umum. Jadi tidak ada yang namanya potongan. Jadi hasil yang mereka pure dapatkan dari salah satu perusahaan itu kita tumpahkan ke mereka dan tidak ada potongan. Karena di sini kami khususnya di kota tidak mau memotong ataupun memeras di bawah, karena itu tadi mereka ingin berkecimpung dan ingin bergabung tadi, itu kami sudah siap, khususnya di kota kami sudah siap membantu dan siap untuk menghidupkan markas anak cabang ini dengan kemampuan kami dan skill yang kami punya gitu. Karena posisi kami salah satu di kota ini memang salah satunya bukan pengusaha basicnya gitu, karena kami memang istilahnya ada usaha di lain itu apa ya, biar mereka ini bisa berkarya itu tadi, kita membuka jembatan gitu, istilahnya membuka pintu ke peluang-peluang ke perusahaan-perusahaan itu tadi. Oke. Kalau Laskar Merah Putih ini sendiri apa? Ya ini independen apa masih ada berbau-bau kita ini mendukung salah satu partai atau bagaimana? Laskar Merah Putih ini murni independen. Murni independen. Tidak ada ditopang partai, tidak ada istilah yang donatur gitu. Jadi murni pure gitu. Jadi benar-benar masyarakat yang ingin menciptakan karya sih. Kalau khususnya yang kami pimpin ini istilahnya. Nah ini untuk Pak Erwin ya, Iya, kalau Pak. misalnya namanya Pak Erwin, saya sedikit Iya. kenal sama Pak Erwin ini. Iya. Saya sedikit mengetahui Pak Erwin ini dulu bagaimana sosok yang bahasanya itu agak inilah nakal ya. Mungkin sudah Dulu pernah selalu, ya. ikut di dalam juga ya kan. Iya. Nah, keluar sini saya lihat tadi udah ada hafalan-hafalan ayat ya kan segala macam. Ini memang diperbantukan masuk ke Laskar Merah Putih ini memang dari hati nurani kita sendiri, atau memang kita ini pengen istilah nunjukin bahwa saya ini pernah gagah, saya ini pernah apa gitu kan. Karena saya dengar juga Pak Erwin ini sudah ada semacam kayak namanya selaku apa lah di salah satu pondok pesantren kalau nggak salah di Teluk gitu ya. Jemaah saya. Gimana Pak Erwin penjelasannya tadi? Alhamdulillah syukur ya. Sebenarnya sih amanah ya Bang. Iya. Saat sebenarnya usianya di bawah saya. Oh. Jadi ada salah satu pamannya senior saya menitipkan. Sebenarnya saya sudah nggak mau, makanya saya bilang kalau di bagian yang tertentu aja, cuma sebagai dewan penasehat. Cuman beliau masih mempercayakan saya dengan satu catatan. Saya bilang saya nggak bisa arogan seperti dulu karena dalam masa taubat ya Bang ya, taubat dan ingin menjalankan ilmu taubat itu. Ya alhamdulillah mereka memahami. Alhamdulillah dengan keikhlasan saya sebetulnya, karena pun saya beranggapan saya di dalam sebagai pengayom terus Bang, sebagai pemuka ya kalau nama ini ya. Memang ya prihatin sih Bang masalah fundamental napi narapidana itu nggak jauh, pasti masalah materi, terjerat mafia narkoba, pecandu dari pecandu, yang tadi pengondisian dari pecandu nggak punya duitnya habis jadi bandar. Nah dengan adanya jembatan ini tadi saya balik trik mafia tadi yang manfaatin generasi saya tadi, saya balik gimana caranya mereka pindah dari lingkungan itu ke lingkungan saya dengan cara begitu pula. Dengan cara gimana caranya mereka ini nyandu gitu loh Bang, nyandu berkarya dulu ya kan Bang, dari lingkungan lamanya kita pelan-pelanin, kita benahi dulu akhlaknya dengan ikut majelis lah Bang ya, karena kita ada batas kemampuan manusia ini kan, kalau nggak kita kembalikan kepada Tuhan kita kembalikan ke majelis dulu, setelah itu kita buat dia menyandu. Ini loh indahnya barokah gitu loh, maaf ya Bang ya, usaha barokah ini begini loh, saya siapin stand-stand UMKM namanya Bang, ada kerjasama dengan Pak Ketua juga, walaupun dia belum maksimal ya, namanya kita baru 3 bulan, apalagi kita memang mandiri Bang, tanpa ada dana topang dari partai, nggak ada, kita memang mau yang mandiri gitu lah. Manjada wajada prinsip kami, masa sih kita kalau sungguh-sungguh nggak bisa, kita aja dulu bisa kok begini di jalan yang tidak benar, masa di jalan yang benar kita tidak bisa. Ya alhamdulillah kita sudah ada beberapa amanah kayak stand UMKM pun insya Allah kami kan mau sounding ke ini ya, ke Enggal juga nanti itu meminta lahan untuk
anak-anak yang mau dagang. Oh, iya. kayak Ramai memang. iya, kayak di PKWN juga di Spora ya. Insya Allah kami akan merapat. Jadi memang potensi mereka ini apa gitu loh bang, kita gali lu maunya apa deh gitu. Yang penting ini hobi lu gitu. Bahasa saya ya bang ya, lu apa nih pulang ini lu mau apa, yang penting lu tinggalin apa gitu ya. Cara berpikirnya gimana bang, begini lu ikut taklim nih, ikut ngaji sama ayo kan gitu bahasa saya bang ya. Ikut ngaji, karena kalau nggak dikembalikan ke agama susah bang. Mantan pecandu, mantan penjamret susah. Kalau nggak dikembalikan pada kematian dan Al-Quran itu susah deh. Ya makanya saya tetap dia LP saya tetap untuk karya anak-anak bang ya, di Taubatannya saya terus belajar dan sambil membawa anak-anak ini bersama Pak Ketua juga satu majelis juga sama satu grup. Ya, alhamdulillah bisa kita punya panutan dasar pondok pesantren tadi itulah. Jadi kita punya dasar tersebut dengan cara itu tadi tidak arogan, jadi kita punya dasarnya bimbingan dari ulama. Untuk Pak Ketua ya Pak Mulyadi ya. Tadi itu saya lihat program itu bagus ya, mengajak orang untuk berkarya. Artinya di situ kan perlu modal gitu ya. Iya. Saya pengen tanya Pak Mulyadi ini sebenarnya sebelum jadi Laskar Merah Putih basisnya apa? Tapi sebelum Pak Irin jawab ya kan? Iya. Sedikit aja Pak RW. Iya. Saya lanjutin tadi itu. Iya. Kira-kira ya enggak, ini kita terbuka aja ya. Iya bang, siap. Yang paling lama berapa tahun menjalankan hukuman itu? Yang paling lama. Benar. Dan itu Pak Mulyadi jawab tadi. Jujur bang ya, maaf saya ini orang yang paling merugi lah ya. Iya. Satu kebanggaan saat ini setelah saya belajar mengenal Tuhan. Orang yang merugi. Saya diganjar oleh Tuhan tahun 2018, orang tua saya meninggal, saya masih menjalani hukuman terakhir 7 tahun. 7 tahun. Iya. Disitulah saya berubah bang. Setelah orang tua saya meninggal, saya CMK namanya. Apa ya cerita sedikit ya, pertama saya belajar bertaubat, hijrah ya bahasa ininya. Ditinggal orang tua, di saat saya masih menjalani hukuman. Di saat itu orang tua saya semasa hidupnya nggak pernah saya bahagiain, selalu resah. Bahkan kali saya masuk penjara pak. Saudara dari kita yang pengen bergabung. Iya, bergabung gimana tuh Gimana caranya? ya? Apa alamat kantornya di mana? Iya, Atau bisa ini silakan disesuaikan. disesuaikan. Jadi itulah ya. Wah. Jadi Ini untuk satu kawan-kawan sih apalagi satu atau masyarakat dengan satu khususnya wilayah Bandar Lampung yang memang ingin memberikan kebahagiaan materi bergabung atau ketenangan orang tua saya. berkolaborasi dengan Laskar Merah Putih Kota ini, khususnya yang saya pimpin, Tahun yang paling lama. Silakan 8 kali koordinasi ya, di markas kami bersama semua berkelahi di Jalan RE ada satu kali saja nomor kali saya 41 sempat 86 ya, apa namanya 86 apa namanya Kiri-kiri. penangguhan. Ada nggak? Ada. Ada dong. Bisa dikasih tahu. Laskar Merah Putih NKRI harga mati, merdeka merdeka merdeka. Oke, teman-teman mungkin itu aja bincang-bincang Iwo kita sore hari ini. Semoga apa yang udah di-sharingin sama abang-abang ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Yang baiknya ayo kita ikuti, ayo kita laksanain, mulai berubah. Yang jelek-jeleknya dikurangi. Apa? Itu kita buka sedikit orang yang lebih baik lagi. Oke. dan jangan lupa kalau Anda ya kan aku menjadi baik, maksudnya apa itu menjadi baik bergabung sama Laskar. Iya. Insya Allah bisa ya kan. Oke. Kalau bisa kita bukan kita kalau kita ada Iya. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang Iwo kita sore hari ini. Next kita bakal ketemu lagi untuk undang gitu ya. tokoh-tokoh Sekarang orang-orang yang kita kembali ke bisa Pak Mulyadi ini memberikan tadi kan. informasi bermanfaat. Tapi basicnya kita sebelum jelaskan Merah Putih sehingga Oke, Novia pamit. Semuanya di sini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya kan gitu. Lihat orang yang penting Oh iya, makasih ya Bang. terima kasih bang ya. Saya merasa bahagia kalau hidup dengan orang tua. Karena pelaksanaan tadi, alhamdulillahnya dari pergaulan inilah saya dapat banyak informasi. Awalnya dari bergaul. Dari perjalanan itu, saya menemukanlah yang namanya istilahnya kerja
istilahnya besi tua itu, rongsokan. Saya mulailah di situ dari mencari rongsokan tersebut setelah pensiun di kerjaan. Rupanya berbaur bermasyarakat. Setelah saya ketemu pondok, ya itulah bahasanya Allah aja menyediakan istana berlapiskan berlian jika kamu mau bersilaturahmi. Nah, di akhiratnya aja sudah disediakan, apalagi di dunianya. Nah, itulah yang dibilang yang saya cari. Saya sampai saat ini nih mau bersilaturahmi karena di balik silaturahmi itu banyak manfaat dan hidayahnya. Nah, dari situlah semenjak saya banyak rekan, banyak sahabat, banyak kawan, di situ saya dapat informasi rongsokan tadi besi tua. Terus saya tebar, akhirnya saya mempunyai modal dan sudah berusaha gimana caranya supaya saya ini nih bisa kenal dengan lebih luas masyarakat. Laskar Merah Putih ini yang dipimpin dengan Budi Indarto ini, saya di posisi Kabiro Humas di Densus. Nah, setelah di Kabiro Humas di Densus ini, akhirnya saya sempat berhenti sebentar gitu, istilahnya karena perkembangannya kok sangat sempit gitu. Cuman saya tetap jalin silaturahmi. Rupanya mereka itu memandang saya ini bukan istilahnya orang yang sekedar bergabung atau ingin tahu. Nah, disitulah saya akhirnya ditunjuk dengan mereka itu menjadi ketua kota. Disinilah kesempatan saya untuk menjalin silaturahmi dan membuka lapangan kerja tersebut. Ya alhamdulillahnya banyak PT-PT tersebut yang bisa saya bermitra gitu, dan dari situlah pundi-pundi itu bertambah dan bisa berbagi ke sahabat, teman, dan organisasi gitu. Jadi intinya poinnya dari silaturahmi gimana caranya? Yang alhamdulillah dapat mandat atau istilahnya titipan jabatan ketua kota, itu yang saya manfaatkan buat silaturahmi. Di balik silaturahmi kembalinya banyak hidayah tadi. Oh iya, kan abang-abang ini bisa dibilang kan salah satu contoh orang yang baik ya Om. Mau membantu merangkul teman-teman yang lain gitu kan. Pernah nggak sih ada di satu titik, satu momen, satu timing kayak mikir, gue capek nih mau meneruskan ini, gue capek nih, kayak pernah, namanya kan manusia ya, pasti ada pikiran kayak ada terlintas kayaknya enakan yang dulu nih gitu. Ya, jadi namanya manusia ya, pasti ada titik jenuh, terus ada titik lemah. Di saat kelemahan itu, kejenuhan itu, itulah di saat kita mau berorganisasi. Karena saya pun pernah menyampaikan ke guru saya, sudah pasti ada pengkhianat. Nah, pengkhianat inilah yang bisa membuat kita jenuh, bisa membuat kita berhenti. Tapi kembali lagi di situ, cuman hanya satu orang, atau jenuh ini cuman hanya sekilas. Tapi kembali lagi, kalau niatan kita untuk menghidupkan sendiri atau sekelompok, mungkin itu saya bisa mundur. Tapi ini saya pikir itu kembali lagi, kejenuhan itu saya melihatnya masih banyak anggota-anggota keluarga dan masyarakat yang butuh raga dan jiwa saya ini untuk berjuang terus. Disitulah jadi pacuan saya yang untuk menghilangkan kejenuhan tadi. Jadi masih banyak titik poin lagi. Terakhir ini Pak Mulyadi ya, kira-kira ada niat nggak di 2024 ini? Jangan-jangan ada misi-misi tersebut. Iya. Jadi kalau untuk niatan secara pribadi sih, secara naluri saya sih, saya belum ada gitu. Tapi mudah-mudahan jika memang ada atau sosok yang memang siap berdiri, kami khususnya di kota siap mencalonkan. Tapi kalau memang dia tidak bisa dan sudah jadi masih tidak melihat ke bawah, pasti kami yang akan turunkan. Itu aja sih. Lagi nih, terakhir nih, mungkin pesan-pesannya untuk teman-teman di luar sana gitu, apa sih yang pengen disampaikan? Ya. Di luar sana?
Yang pasti intinya apa ya? Berat sih mau bicara ini. Mari berbuat baik lah mungkin Nah, gitu ya. intinya satu, berdirilah di posisi yang benar, berjalanlah di posisi yang benar, pasti semua itu akan ada hasilnya. Nah, sama ini Pak Mulyadi, mungkin nanti ada kawan-kawan ya kan, ataupun yang saudara dari kita Oh, iya. yang pengen bergabung, Iya, untuk bergabung gimana tuh gimana nih, caranya? apa alamat kantor dari mana, Iya, atau bisa ini silakan disebut. disebutkan. Jadi untuk kawan-kawan sih atau masyarakat khususnya wilayah Bandar Lampung yang memang ingin bergabung atau berkolaborasi dengan Laskar Merah Putih Kota ini, khususnya yang saya pimpin, silakan koordinasi di markas kami di Jalan RE Marta Dinata nomor 41 Teluk Betung Timur. Gitu. Ya dong. Ya. Ada nggak? Ada. Ada dong. Bisa dikasih tahu. Ya. Laskar Merah Putih NKRI. NKRI harga mati. Merdeka. 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 Luar biasa. Selamat. Siap. Makasih ya, Pak. Oke. Makasih, Mbak. Oke, teman-teman, mungkin gitu aja bincang-bincang Iwo kita sore hari ini. Semoga apa yang udah di-sharingin sama abang-abang ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Yang baiknya ayo kita ikutin, ayo kita laksanain, mulai berubah. Yang jelek-jeleknya dikurangin untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke. Dan jangan lupa, kalau Anda takut menjadi baik, ketika kita nakal takut menjadi baik, bergabung sama Laskar Merah. Iya. Insya Allah Bisa. 100% bisa berubah menjadi baik. Oke. Kita Kalau di mekanismenya pokoknya slow. Iya. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang Iwo kita sore hari ini. Next kita bakal ketemu lagi untuk undang tokoh-tokoh, orang-orang yang bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, mungkin kita udahin aja, kita kecupin aja ya sore ini. Oke, Novia pamit. Semuanya di sini pamit. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.